Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Sudah temukan, amin? Kita baca bersama 2-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari Yesus menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai, dan ia mau membuktikan bahwa ia hidup. Ia berbicara dan menunjukkan diri kepada banyak orang selama 40 hari. Ketika Yesus menampakkan diri, inilah topik yang mau kita pahami bersama dari kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 yang adalah teks utama. Namun kita akan melihat kisah-kisahnya dalam kitab Injil maupun di dalam kitab-kitab yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbicara mengenai penampakan diri, coba kita renungkan bersama. Tapi coba kita pikirkan juga, cermati dan bayangkan seolah-olah itu nyata. Bagaimana seandainya kalau Tuhan datang kepadamu dan menampakkan dirinya pada hari ini, sepulang ibadah, waktu tiba di rumah, atau dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam mimpi mungkin, atau ketika baru bangun tidur, dalam tidur yang pulas, dan ketika bangun kaget melihat Tuhan menampakkan diri kepadamu. Perasaan apa yang akan Anda alami? Apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Saya mencoba membayangkan kalau Tuhan hadir dan berjumpa dengan saya secara langsung. Tentunya ada sukacita atau ada ketakutan? Ada kebahagiaan kah atau ada kecemasan? Ada rasa senang kah atau rasa sedih? Ini perasaan yang pasti bercampur aduk dalam hidup saya kalau saya berjumpa dengan Tuhan, atau kalau Tuhan menampakkan dirinya kepada saya secara langsung. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Yesus secara fisik tidak hadir dan tidak dapat kita lihat lagi seperti kisah waktu ia menampakkan diri kepada para murid. Tidak dapat kita lihat dari sisi mata jasmani kita. Namun saya mau katakan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita melalui persoalan-persoalanmu, melalui kesedihanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Bahkan ketika engkau lari dari hadapan Tuhan, Dia Yesus hadir di situ. Amin. Ketika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan para murid, ketika ia sudah mati tergantung di atas kayu salib dan dikuburkan, Maria Magdalena, dia hanyut dalam kesedihan. Yohanes pasal 20. Para murid menutup pintu rapat-rapat, mengunci
pintu, ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran. Bahkan Simon Petrus dan kawan-kawan dalam Yohanes pasal 21, mereka lari dari panggilan dan tidak setia lagi kembali kepada kehidupan mereka yang lama sebelum mengikut Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Namun saya mau katakan, sampai saat ini Tuhan masih tetap setia datang kepada. Dia mau berjumpa denganmu. Dia mau hadir di dalam hidupmu. Dia mau menyatakan kuasanya, mau menyatakan lawatan dan kehadirannya dalam hidupmu. Dan melalui firman Tuhan, kisah yang mana Yesus datang dan menampakkan diri kepada para murid, ada pesan-pesan Tuhan, ada maksud Tuhan ketika Dia hadir di dalam kehidupan para murid. Tapi juga ada maksud Tuhan ketika Dia hadir di dalam hidupmu. Pesan apa yang Yesus mau berikan, Bapak Ibu yang saya kasihi? Mari kita simak kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 bagian A. Ketika hari sudah malam, para murid itu mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ada perasaan takut. Tapi juga kalau kita baca bagian lain di dalam Lukas pasal 24, mereka tidak percaya ketika mendengar kalau Yesus sudah bangkit. Bahkan timbul keraguan-raguan. Yesus hadir dengan pesan untuk meneguhkan iman para murid. Yesus hadir untuk memberikan kekuatan iman. Yesus hadir untuk memberikan kekuatan pengharapan bahwa kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus senantiasa hadir dalam hidupmu. Amin. Dan kehadirannya bukan dengan tujuan yang sia-sia. Kehadiran Tuhan untuk meneguhkan iman, untuk memberikan kita kekuatan. Para murid pada waktu itu ada dalam ketakutan, ada dalam ketidakpercayaan, ada di dalam keraguan-raguan. Yesus menampakkan diri. Yesus hadir. Yesus berkata, "Shalom bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Ada tujuan yang mulia. Dia mau agar supaya iman para murid makin teguh, makin kuat. Pengharapan mereka kepada Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa Tuhan hadir, Tuhan datang kepada kita juga melalui berbagai macam cara, dengan berbagai persoalan hidup. Ketika kita ada dalam ketakutan, keraguan, bahkan ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan, Dia mau hadir dan Dia mau meneguhkan iman kita.
Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ingat bahwa keyakinanmu dan keyakinanku di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ini pesan Tuhan yang pertama ketika Ia datang dan menampakkan diri. Ia datang dan berjumpa dengan para murid, tapi juga Ia datang dan mau berjumpa dengan saudara dan saya. Yang berikut, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat lanjut di bagiannya yang kedua, dalam pasal 20, ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, Yesus juga mau memberikan damai sejahtera. Pesan Yesus, bukan Dia hanya mau meneguhkan iman, tapi Tuhan Yesus juga mau memberikan damai sejahtera. Ia berkata 3 kali di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera, itulah pesan yang Yesus kembali ingatkan ketika berjumpa dengan para murid pasca Ia tidak lagi hadir secara fisik. Tapi pesan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Yesus. Para murid lupa. Para murid tidak lagi ingat akan pesan Tuhan Yesus. Padahal dalam pasal 14 ayat yang ke-27, Yesus sudah katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Peringatan ini sudah diberikan, tapi inilah realita kehidupan manusia. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan para murid. Sering melupakan apa yang menjadi pesan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukankah kita juga sering demikian? Ketika menghadapi masalah, ketika ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kita lupa dan kehilangan damai sejahtera. Amin. Kita kadang-kala bahkan lupa untuk datang kepada Tuhan. Lupa apa yang telah dipesankan Tuhan melalui firman-Nya. Kita tidak ingat lagi janji-janji Tuhan. Bahkan kita hanyut dalam kekecewaan, kepahitan, dan bahkan menjauh dari Tuhan karena kehilangan damai sejahtera. Tuhan hadir dan Tuhan datang kepada kita hari ini, dan Dia mau memberikan damai sejahtera. Dia mau memberikan shalom kepadamu dan kepadaku hari ini. Damai sejahtera yang Yesus maksudkan, Bapak Ibu yang saya kasihi, itu berarti juga bahwa ada kedamaian, ada ketenangan, ada keamanan, kerukunan, dan keselamatan. Jadi kalau kita berkata shalom, ya, ini ada kakak laki-laki, saudara saya dari Alor, ya. Yunus mau kafe ini sudah tidak ada, tapi saya lihat ada saudara satu saya dari Alor. Kebiasaan kita orang Alor itu masuk rumah, keluar rumah, kemana saja shalom, 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 ya. Tapi kadangkala
kita lupa arti kata shalom. Kita lupa bahwa shalom itu juga berarti damai sejahtera. Kita lupa bahwa shalom itu berarti ada kedamaian, ada ketenangan, ada keamanan, ada kerukunan, ada ketenteraman yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Dia hadir mau memberikan shalom bagimu. Yesus hadir mau memberikan damai sejahtera. Yesus datang bukan untuk membinasakanmu, bukan untuk mengecewakanmu, tapi Dia datang untuk memberikan shalom. Karena Dia tahu dalam keadaan di dunia ini kita banyak kehilangan shalom. Dengan setiap persoalan, dengan setiap situasi, dengan setiap keadaan-keadaan yang kita alami, banyak kali kita kehilangan shalom. Kita lupa bahwa shalom itu sudah dijanjikan dan sudah diberikan Tuhan. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, kata Yesus. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang Tuhan Yesus berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Jangan takut, jangan kecewa, dan jangan patah hati, karena Tuhan mau datang dalam hidupmu dan mau memberikan shalom itu. Yang berikut, Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan datang kepada kita. Ada pesan yang indah, bukan hanya untuk meneguhkan iman, bukan hanya untuk memberikan damai sejahtera, tapi Dia datang juga untuk membuka mata rohani kita, bahwa semua yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan adalah benar. Semua yang tertulis di dalam firman-Nya, ya dan amin. Tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Kita kalau lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambangnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Ketika Yesus hadir dan datang kembali kepada para murid, Yesus mau membukakan mata rohani para murid, mengingatkan dan menjelaskan kepada para murid yang saat itu hanyut dalam kebodohan karena mereka tidak mengerti, tidak ingat dan tidak paham bahwa kebenaran firman itu benar. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan juga hadir dalam hidup kita dengan persoalan, dengan masalah, dengan pelarian kita dari hadapannya. Tuhan hadir dan Tuhan mau membukakan mata rohani kita. Tuhan mau mengingatkan pentingnya firman Tuhan. Tuhan mau mengingatkan bahwa firman yang ada ini, janji dan kata-kata yang tertulis di dalamnya itu selalu benar dan tidak pernah berubah, selalu relevan, selalu setia,
dan selalu menjawab pergumulan yang ada. Dia Tuhan yang tahu dan menyelidiki hati kita. Dan kalau firman-Nya datang kepada kita, ingat, itu bukan kata-kata hamba Tuhan, tapi itu adalah kata-kata Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam pelayanan-pelayanan pribadi yang saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir, saya selalu minta Tuhan sebelum saya berjumpa dengan orang yang saya layani, keluarga yang saya layani, saya katakan, Tuhan, tunjukkan pesan-Mu. Tuhan, tunjukkan firman-Mu sebelum saya berkata-kata. Karena jangan sampai hanya perkataan saya, tapi biarlah perkataan firman-Mu yang terjadi dan yang ditujukan kepada orang yang akan saya layani. Dan saya melihat bagaimana banyak kesaksian, bagaimana banyak lawatan Tuhan ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu dibentangkan, ketika firman itu dibukakan, pemulihan terjadi, lawatan dinyatakan. Karena bukan saya yang berkata-kata, tapi firman, kuasa firman. Tuhan hadir dalam hidup. Tuhan mau menyatakan dirinya kepadamu, dan Dia mau membukakan mata rohani untuk peka terhadap kebenaran firman, untuk peka bahwa firman-Nya itu tidak pernah mengecewakanmu. Firman-Nya tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini pesan Tuhan yang ketiga. Melalui kehadiran-Nya, kedatangan-Nya kepadamu dan kepadaku, Dia mau membukakan mata rohani kita untuk mengerti firman-Nya. Yang keempat, melalui kisah penampakan diri Yesus ketika Ia datang kepada para murid pasca Ia disalibkan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-11, di situ ada kisah yang menarik dari kehidupan Simon Petrus yang menghela jala ke darat. Dikatakan bahwa perahunya penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Mujizat yang sama ditunjukkan, kuasa yang sama dinyatakan kepada Petrus ketika ia lari dari panggilannya, ketika ia lari dari hadapan Tuhan, ketika ia lari dari statusnya sebagai murid Tuhan, ketika ia lari untuk menjauh dari Tuhan, Tuhan datang kepada Petrus dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Dengan persoalan mereka tidak dapat ikan, tapi mujizat dan kuasanya tetap sama. Inilah pesan yang keempat, bahwa kita anak-anak Tuhan, jangan pernah kita meragukan kuasanya. Kuasa Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Yesus mau datang dan menunjukkan ini kepada Petrus yang ingkar janji. Petrus ini
orang yang paling dekat dengan Yesus. Bahkan waktu Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan disiksa, dia akan ditangkap, Petrus ini yang paling berdiri berkata sombong, saya akan ikut ya. Yang lain tinggalkan, saya tidak akan tinggalkan. Bahkan karena kata-katanya, murid-murid yang lain juga rame-rame ikut, kami pun tidak ya. Tapi realitanya waktu Yesus sudah disalibkan, dia bersama dengan para murid yang lain rame-rame meninggalkan Tuhan, takut dan lari dari panggilan. Tapi Tuhan datang kembali kepada Petrus. Dia mau menunjukkan kuasanya tetap sama, bahkan kuasanya lebih dahsyat lagi di hari-hari depan. Kita lihat Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-6. Waktu Yesus pertama kali berjumpa, dikatakan bahwa setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dalam Lukas pasal 5 ayat 6 hanya sejumlah besar ikan. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan Simon Petrus dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, dikatakan 153 ekor banyaknya ikan-ikan besar. Berarti kuasa Tuhan yang kedua ketika datang kepada Simon Petrus itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dia mau menunjukkan, Tuhan mau melakukan sebuah perkara yang lebih besar lagi ketika ia datang kepadamu dan kepadaku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ingat, Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Tuhan yang kita sembah, Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ibrani pasal 13 ayat 8 katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jangan kita meragukan kuasanya. Kalau dulu Tuhan sudah melakukan perkara mujizat yang besar, mengapa mustahil bagi kita untuk saat ini yang percaya kepadanya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ini pesan Tuhan ketika Ia mau datang kepadamu. Yang terakhir, ketika Yesus datang kepadamu, bukan hanya Ia mau meneguhkan iman, bukan hanya Ia mau memberikan shalom atau damai sejahtera, bukan hanya Yesus mau untuk membuka mata rohani kita bahwa segala firman yang diberikannya itu benar. Tapi bukan hanya Yesus juga mau menyatakan bahwa kuasanya tetap sama. Tapi ada pesan yang terakhir, pesan pamungkas, pesan utama yang Yesus berikan, tugas yang mulia yang tidak diberikan kepada orang lain, hanya kepada kita orang percaya. Pesan ini yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia mau mengingatkan kepada kita akan tugas yang penting dan mulia untuk kita memberitakan Injil. Dalam teks utama kita tadi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, Yesus tadi katakan bahwa Ia berulang kali menampakkan diri selama 40 hari dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus mau pesan itu terus disampaikan.
Dalam bagian lain Markus pasal 16 ayat 15, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dalam pesan terakhir ketika ia berjumpa juga dengan para murid dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, dia katakan, sekarang aku memutuskan. Setelah ia datang, setelah ia meneguhkan iman, setelah ia memberikan damai sejahtera, membukakan mata rohani, dan menyatakan bahwa kuasanya itu tidak pernah berubah, ada tugas, ada hal yang harus dilakukan untuk kita pergi. Beritakanlah Injil. Tuhan mengutus kita. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan katakan, jadi saksi, beritakan Injil, hidupi Injil. Hai orang-orang kemah Injil, pahami Injil dengan baik. Agar supaya tugas yang mulia ini benar-benar hidup melalui kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Paulus berkata bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, karena ini tugas yang mulia, tugas yang utama dan terutama untuk menjadi saksi, untuk membawa kabar baik bagi banyak orang. Dalam setiap pelayanan dulu sampai sekarang, kalau pergi ke berbagai tempat, selalu terngiang, selalu ada di dalam hati saya nyanyian-nyanyian kemenangan iman. Nomornya yang ke-141, 142, 146, 47, 175 tentang bagaimana harus saya memberitakan Injil. Banyak orang, banyak jiwa rindu mendengar kabar baik. Banyak jiwa rindu untuk menerima kabar sukacita. Banyak jiwa rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. Pergi, beritakanlah Injil. Jadilah saksi bagi banyak orang. Pahami jati dirimu, keberadaanmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, tapi sebagai anggota gereja kemah Injil. Amin. Gereja kemah Injil. Gereja itu apa? Kumpulan orang percaya. Kemah itu apa? Itu tempat tinggal yang darurat, yang berpindah-pindah, bukan menetap. Itu kemah ya. Injil itu kabar baik tentang Yesus. Jadi dalam arti literal, gereja kemah Injil berarti
kumpulan orang percaya yang ada di sebuah tempat tinggal yang berpindah-pindah untuk memberitakan kabar baik Injil tentang Yesus. Amin. Jadilah orang-orang yang baik. Tidak perlu banyak berdebat dan berbicara firman. Kalau hidupmu tidak baik, bagaimana orang lain mau tertarik datang kepada Yesus? Kabar baik Injil itu hanya dibawa oleh orang-orang yang baik. Amin. Jadilah orang-orang yang baik dimanapun engkau berada, sehingga Injil Tuhan itu tetap hidup. Identitas Injil itu tetap ada dalam rumahmu, dalam pekerjaanmu, dalam pergaulanmu. Orang akan melihat dan makin tertarik untuk datang kepada Tuhan karena ada Injil yang hidup. Ini pesan Tuhan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadilah pewarta-pewarta Injil. Jadilah orang-orang yang baik, membawa kabar yang baik. Karena betapa senang orang menerima kehadiran orang yang baik. Amin. Seperti nyanyian Kemenangan Iman yang berkata, ku datang dari jauh membawa kabar baik, dan barang siapa mau baik dengar. Hai, inilah kabar yang baik yang Yesus mau berikan ketika kehidupan kita sudah baik. Tidak perlu panjang lebar kita menjelaskan firman. Kuasa itu akan diberikan kepada kita, dan orang akan datang kepada Tuhan. Gereja besar yang akan dibangun akan penuh dengan orang yang akan melihat kabar baik. Kalau hidup kita hari ini, jemaat Kairos yang hadir berapa orang nih? Saya tidak hitung jumlah. Nanti minggu depan baru saya lihat di buletin jumlahnya. Menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Ini pesan Yesus. Ini maksud Yesus datang dan mau menampakkan dirinya, kehadirannya, kuasanya kepada saudara dan saya. Jangan lagi kita hidup di dalam kesedihan seperti Maria Magdalena. Jangan lagi kita hidup dalam ketakutan seperti para murid. Hidup dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Bahkan lebih jahatnya lagi, kita lari dari hadapan dan panggilan Tuhan seperti Simon Petrus dan kawan-kawan. Ingat, Yesus selalu hadir. Yesus punya banyak cara untuk datang kepadamu, dan Dia mau meneguhkan imanmu, pengharapanmu, bahwa keyakinan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia mau menyatakan damai sejahtera. Jangan gelisah dan getar hatimu. Dia mau membukakan mata rohani kita. Dia mau menunjukkan kuasanya agar kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia mau kita